adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online. Wah, rasanya sudah lama sekali ya adik-adik kita nggak ketemu ya. Lause juga kangen ketemu dengan adik-adik semua. Pasti adik-adik juga kangen dengan Lause, dengan teman-teman semua ya. Nah, mari kita terus berdoa ya supaya kondisi ini segera berlalu dan kita boleh kembali lagi untuk ke gereja lagi. Tapi adik-adik, sementara di rumah ini adik-adik masih harus tetap menikmati ya, terutama ibadah sekolah minggu. Jangan sampai kita kehilangan sukacita kita, tapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Ya, bagi Tuhan Yesus sudah menyertai kita hingga sekarang. Adik-adik boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu online. Kalau dihitung satu-satu banyak adik-adik ya berkat Tuhan. Yuk pagi hari ini kita mau mengucap syukur dengan memujikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih
Bapa yang di surga, sungguh besar setiamu di dalam hidup kami. Hingga hari yang baru ini, Tuhan masih beri kami kesehatan, masih beri kami berkat yang melimpah, dan masih mengizinkan kami untuk menikmati ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami tahu itu semua adalah anugerah untuk kami, Tuhan. Hari ini kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mengucap syukur, dan mau terlebih mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi murid-murid Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih selama kami tinggal di rumah ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah kejadian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid Tuhan Yesus mulai melayani ya adik-adik. Siapa aja ya murid-murid Tuhan Yesus yang melayani? Nah, mungkin adik-adik tahu jumlahnya ada 12. Tapi mungkin namanya lupa ya. Ayo kita ingat-ingat kembali nama ke-12 murid Tuhan Yesus lewat pujian. Nah, hari ini kita mau belajar tentang murid-murid dan pelayanannya ya. Kita mau meresapi ya setiap pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita pujikan lagu ini. 12 murid. Adik-adik, dan kita punya tugas yang sama seperti murid Tuhan Yesus yang lain, yaitu apa adik-adik? Yaitu bersaksi. Bersaksi untuk apa? Bersaksi bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita, menyelamatkan jiwa kita, dan sekarang kita hidup untuk Tuhan Yesus. Adik-adik mau menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Mau ya? Yuk kita nyanyikan lagu yang berikutnya ini, yaitu kita bersaksi ya untuk teman-teman kita. Ada lagunya adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, ikut bergerak ya bersama Lasso. Kita nyanyikan lagu ini. Apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Apa aja adik-adik?
apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, mudah ya ternyata bersaksi dia. Kita cuma ngomong, Tuhan Yesus sudah mati buat aku, menebus dosaku, menyelamatkan hidupku. Apakah teman-teman juga mau? Nah, sederhana sekali adik-adik ya. Nah, berikutnya kita mau bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian ya. Ku mau jadi murid Yesus. Adik-adik mau menjadi murid Yesus? Harus ya adik-adik. Karena apa? Kita percaya Tuhan Yesus mau mati untuk kita dan dia bangkit, menang ya melawan maut sehingga kita sekarang bisa hidup kembali. Ayo kita pujikan lagu. Ku mau jadi murid Yesus Tuhan. Selalu. Nah, kalau sudah siap, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Ale. Murid yang baik harus benar-benar memperhatikan ya lausenya saat mengajar. Oke, sudah siap? Duduk, lipat tangan, mata ke depan, pasang telinganya baik-baik ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat siang. Tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, oke, adik-adik sudah siap? Sudah siap ya?
Ya, kalau sudah siap, kita siapkan hati kita dulu adik-adik. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya ya. Karena hari ini loh soalnya akan ngajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Ya, mumpung hari ini cuman sedikit saja ayat yang kita baca. Nah, oke, sekarang disiapkan hatinya dulu. Duduk yang nyaman supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Dan siapkan Alkitabnya. Baik Alkitab buku maupun Alkitab dari handphone. Oke, sudah siap? Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, saya akan ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita akan berdoa, kita lipat tangan kita, tutup matanya, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri kami hikmat supaya kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Berkati telinga kami supaya mendengar, berkati hati kami Tuhan supaya bisa menerima firman Tuhan. Kami bisa melakukannya juga apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita akan belajar hari ini tentang 7 orang yang dipilih untuk menjadi diaken. Yaitu orang-orang untuk melayani orang-orang miskin. Oke. Sebelum itu kita siapkan dulu Alkitabnya. Yang sudah siap Alkitabnya siapa? Sudah. Kita akan buka adik-adik di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 7. Sudah siap? Kita akan baca bareng-bareng ya. Jadi Laus Ale akan membacakan perikop atasnya itu, kemudian kita akan mulai membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 7. Oke, sudah siap? Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada saat itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke adik-adik, ini adalah cerita Alkitab yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi pada saat itu adik-adik, jumlah murid semakin banyak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Filipus,
yang diangkat menjadi diaken. Oke, adik-adik udah siap? Oke, saya akan memulai dari slide ini. Kalau kita belajar dari Alkitab tadi, pada saat itu adik-adik, jumlah orang-orang percaya yang disebut murid-murid. Jadi di sini ada para rasul. Jadi para rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Disebut rasul karena mereka yang diutus untuk mengabarkan Injil, yaitu kabar sukacita. Sementara yang disebut para murid adalah orang-orang yang percaya, termasuk Lause, jemaat gereja kita, dan juga adik-adik. Nah, kita semua adalah murid. Nah, saat itu adik-adik, jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak dari semua orang yang baik tinggal yang ada di Israel maupun orang-orang yang dari daerah-daerah sekitarnya. Jadi mereka berkumpul bersama mendengarkan ajaran-ajaran para rasul. Mereka bertambah banyak dan semakin banyak. Nah, dengan jumlah yang semakin banyak adik-adik, ternyata 12 rasul ini memiliki sebuah masalah dalam pelayanan mereka. Nah, di dalam orang-orang banyak itu atau murid-murid itu terdapat dua macam kelompok orang adik-adik. Yang pertama adalah orang-orang Ibrani, yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik tahu nggak perbedaannya? Siapa sih murid-murid yang disebut sebagai orang Ibrani? Dan siapa sih murid-murid yang disebut sebagai orang Yahudi itu? Ada yang tahu nggak? Bingung ya? Dalam satu kelompok orang yang ada banyak itu, ada dua macam adik-adik yang disebut orang Ibrani dan orang Yahudi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Yang pertama adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang nenek kakek mereka atau nenek moyang mereka itu berasal dari orang-orang yang tinggal di Israel adik-adik. Nah, orang Yahudi ini adalah orang-orang Israel yang kakek neneknya dulu itu di Israel, tapi mereka lahir di luar dari wilayah Israel. Jadi ada yang dari Yunani, Makedonia, Asia Kecil seperti itu, dan kebanyakan mereka juga ada di Antioquia. Mereka lahir di luar Israel, sehingga bahasa yang mereka pakai orang-orang Yahudi ini adalah bahasa Yunani. Nah, ini berbeda dari orang-orang yang ada di Israel yang kita sebut sebagai orang-orang Ibrani. Nah, ini adalah orang-orang Ibrani adik-adik. Orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang tinggal di Israel, yang lahir di situ, di tanah Israel. Orang-orang ini, kalau tadi orang Yahudi memakai bahasa Yunani, nah orang-orang Ibrani ini memakai bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Jadi, Lause, orang-orang yang pakai bahasa Aram itu orang-orang mana aja ya? Biasanya orang-orang Mesopotamia, yaitu orang-orang Iran, Irak, dan juga orang Syria. Itu orang-orang memakai bahasa Aram. Nah, jadi sudah tahu ya adik-adik, siapakah murid Yesus yang orang Yahudi dan orang Ibrani. Nah, ini ada dua macam. Nah, suatu ketika adik-adik terjadi sungut-sungut di antara dua macam murid Tuhan ini, yaitu antara orang Ibrani dan orang Yahudi. Adik-adik tahu nggak sih sungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut itu mereka saling gerundel. Mereka ngomel adik-adik. Ini ya kok begitu ya? Yang satunya begini. Iya itu juga kayak begitu. Gimana ini? Jadi mereka saling mengomel satu sama lain dari dua macam murid Tuhan ini. Nah, apa sih yang mereka omel-omelin itu? Nah, karena jumlah yang makin banyak dengan dua macam itu adik-adik. Nah, ada beberapa dari kelompok orang-orang Yahudi itu yang protes.
kepada murid-murid, yaitu orang Ibrani. Nah, beberapa dari mereka itu menganggap bahwa ada beberapa pelayanan kepada orang miskin dan janda-janda itu dibagikan atau diberikan tidak adil, adik-adik. Nah, di sini di gambar ini beberapa orang-orang Yahudi protes kepada murid-murid Tuhan, yaitu kepada orang-orang Ibrani. Lihat mereka membagikan, mereka melayani, tapi tidak adil. Mereka hanya melayani orang-orang Ibrani saja. Kami orang-orang bangsa Yahudi ini susah, yang berbahasa Yunani ini tidak dilayani dengan baik. Jadi pada saat itu adik-adik, ke-12 rasul ini karena jumlahnya cuma 12, sementara jumlah murid yang semakin banyak, lebih dari 3.000, agaknya itu akan sangat sulit ya adik-adik ya untuk bisa melayani semua orang, baik dari orang-orang Ibrani sama orang Yahudi tadi. Sehingga ada beberapa pelayanan-pelayanan yang tidak semuanya bisa terlaksanakan dengan baik, terutama kepada orang miskin dan janda-janda dari orang Yahudi tadi yang berbahasa Yunani. Nah, ada timbul omel-omelan. Mereka membagikan, tapi kami tidak. Mereka diberi, tapi pada kami tidak. Selalu seperti itu adik-adik. Nah, akhirnya dalam suatu ketika, pada saat itu ada pelayanan tentang janda-janda adik-adik. Nah, janda-janda itu adalah ibu-ibu, seorang ibu yang tidak lagi hidup dengan suaminya. Jadi kalau ada seorang ibu yang tidak memiliki suami, biasanya pada saat itu lebih banyak karena suaminya meninggal. Sehingga ibu-ibu ini hidup seorang diri. Mereka mengandalkan bantuan-bantuan. Pada saat itu adik-adik, setelah Pentakosta itu, murid-murid semuanya bekerja sama. Mereka menjual dari apa yang mereka miliki dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah para janda-janda ini, yaitu perempuan atau ibu-ibu yang tidak bersuami. Nah, mereka membagikan roti, mereka juga memberikan beberapa pakaian, mereka juga membagikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi pada saat itu ketika jumlah semakin banyak, ada beberapa dari kelompok janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini tidak mendapatkan adik-adik. Nah, ada beberapa pelayan yang memberikan tapi berlalu begitu saja. Nah, itu terjadi pada pelayanan harian adik-adik. Nah, suatu ketika ada seorang ibu-ibu janda ini bilang kepada temannya, "Hei, mereka berlalu begitu saja. Kita dicuekin. Kenapa kita tidak mendapatkan perhatian mereka?" Nah, si ibu-ibu ini kemudian coba merenungkan, ada apa ya? Nah, suatu ketika adik-adik, dalam pelayanan pada masa itu, orang miskin dan janda-janda ini memiliki keranjang, di mana kebutuhan-kebutuhan mereka tiap hari ditaruh di situ. Sehingga para rasul ini kalau memberikan sesuatu ditaruh di situ, diletakkan di keranjang itu. Bisa roti, bisa kebutuhan yang lain. Nah, suatu ketika adik-adik, dua orang janda ini datang untuk melihat apakah ada roti di keranjang mereka. Akhirnya pada saat itu pelayanan-pelayanan kepada orang miskin, kepada janda ini atau orang-orang yang lain, itu yang kita sebut sebagai pelayanan diakonia, yaitu pelayanan meja. Jadi melayani orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada saat itu adik-adik, dua ibu-ibu ini memeriksa keranjang mereka. Apakah ada sesuatu di situ? Tidak. Mereka kaget. Adakah sesuatu di situ yang diletakkan? Adakah roti di keranjang itu?
seorang ibu yang di depan melihat tidak ada roti hari ini. Maka teman dari ibu yang satu tadi kaget. Aduh, bagaimana ini? Kita mesti harus menyampaikan ini kepada para rasul. Saat itu adik-adik, kelompok orang ini baik janda maupun orang miskin mendapat sedikit perhatian. Bisa jadi karena mereka memiliki bahasa yang berbeda, yaitu mereka menggunakan bahasa Yunani yang bisa jadi tidak dimengerti oleh murid-murid yang lain yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Aram, ya. Nah, akhirnya saat itu adik-adik, pelayanan tidak hanya pada orang janda saja, tapi kepada orang-orang miskin juga terabaikan. Ada banyak orang-orang miskin yang tidak dilayani. Jadi ada sebagian yang dilayani, ada sebagian yang tidak terlayani. Sehingga ada beberapa orang-orang miskin ini mengalami sedih. Orang-orang di sana dilayani, mereka bisa makan enak. Tapi kami mendapatkan makanan saja tidak. Akhirnya saat itu adik-adik, beberapa dari rasul-rasul ini berhubung dengan itu, para rasul memanggil semua murid untuk berkumpul. Akhirnya Petrus dan teman-teman kemudian datang. Hai saudara-saudara, mari kita berkumpul. Apa yang terjadi pada kalian semua di sini? Beberapa dari mereka ada yang cerita, kami tidak mendapatkan makanan harian kami. Biasanya kami mendapatkan, beberapa hari ini tidak. Kemudian mereka memeriksa lagi, ada yang lain? Ada beberapa orang miskin juga mengangkat tangan mereka. Kami juga tidak, dalam beberapa hari ini tidak ada makanan yang dibagikan kepada kami. Akhirnya para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus ini mengatakan, baiklah saudara-saudara, kami bisa mengatakan bahwa kami, para rasul, tidak merasa puas dengan pelayanan ini. Sehingga kami melalaikan pelayanan tentang firman. Dan kami lebih banyak akhirnya memikirkan pelayanan-pelayanan yang lain di luar dari firman. Akhirnya saat itu adik-adik, para rasul ini meminta untuk semua orang berkumpul itu memilih murid-murid yang lain yang akan membantu rasul-rasul ini. Akhirnya saat itu rasul-rasul mengatakan seperti ini, pilihlah di antara kamu 7 orang supaya kami mengangkat mereka untuk melakukan tugas itu, yaitu tugas diakonia. Tugas yang akan melayani orang-orang miskin, janda-janda, dan yang lain. Nah, akhirnya dipilihlah 7 orang ini. Nah, para rasul memiliki beberapa hal, yaitu syarat sebagai seorang murid yang disebut sebagai diaken atau diakonia, yang melakukan pelayanan diakonia. Nah, mereka itu harus baik, yang terkenal baik, yaitu memiliki kepribadian yang baik, hati yang baik. Yang kedua, mereka memiliki kerohanian yang baik, yaitu dipenuhi roh. Dan yang ketiga, penuh hikmat, yaitu murid-murid ini tentu saja harus memiliki kemampuan berpikir, kemudian bertindak secara bijaksana, sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya. Segala sesuatu yang dikerjakan itu dipikirkan benar-benar dan meminta Tuhan. Jadi meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan. Nah, akhirnya supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, para rasul ini kemudian meminta orang-orang itu untuk merundingkan. Sekarang cobalah kalian murid-murid ini untuk berkumpul dan siapa dari antara kalian yang akan kalian pilih. Nah, akhirnya adik-adik,
para murid ini, baik yang berbahasa Yunani maupun yang berbahasa Ibrani, mereka saling berkumpul. Mereka sudah tidak lagi saling bersungut-sungut. Nah, ini adalah murid yang kita harapkan adik-adik. Mereka berkumpul, mereka berdiskusi. Oke, di antara kita semua, siapa 7 orang itu? Kita pilih. Akhirnya mereka saling memandang satu sama lain, melihat siapa orang yang diinginkan sesuai dengan 3 kriteria itu, yaitu orang yang terkenal baik, yang dipenuhi roh, dan berhikmat. Akhirnya mereka memikirkan kita harus memilih 7 orang diaken ini. Siapa saja? Nah, mereka akhirnya memilih dari semua orang yang sudah dianggap pantas, terkumpullah 7 orang murid. Yang pertama adalah Stefanus. Ada yang bernama Stefanus adik-adik di sini? Nah, Stefanus ini adik-adik kalau dalam Alkitab kita itu adalah orang yang penuh iman. Ya, dipenuhi iman dan Roh Kudus. Jadi ini adalah Stefanus. Kita dapat 1 orang, Stefanus. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Filipus. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang Filipus ini adik-adik, yaitu Filipus yang diangkat menjadi seorang diaken. Nah, yang ketiga adalah Prokorus. Ini adalah murid yang ketiga. Kemudian mereka mencalonkan murid yang keempat. Ada lagi? Ada. Kita menemukan 1 lagi. Ini yang kami anggap baik. Nah, yang keempat namanya Nikanor. Oke, kita masih ada 3 lagi. Siapa? Kemudian dari beberapa murid itu mereka memberikan seorang yang lain namanya Timon. Jadi ini adalah murid yang kelima. Kita butuh 1 lagi, 2 lagi. Siapa lagi? Nah, akhirnya dari mereka mengajukan 1 orang lagi. Namanya Parmenas. Ya, kita sudah punya 6 adik-adik. Kita sudah punya 6 murid. Jadi kita tinggal berapa murid? Kita tinggal kurang 1. Nah, kira-kira siapa ya? Dari mereka murid-murid ini akhirnya berpikir, siapa ya kira-kira ya? Stefanus sudah, Filipus sudah, Prokorus ini wah pas banget, Nikanor juga oke, Timon itu orangnya sangat baik, Parmenas juga sangat setia. Nah, kira-kira tinggal 1 lagi nih. Siapa yang ke-7 ini? Mereka terus saling berdiskusi satu sama lain sehingga tidak ada perbedaan lagi antara orang yang berbahasa Yunani sama yang berbahasa Ibrani adik-adik. Mereka saling bersatu dan muncul 1 nama adik-adik. Akhirnya kami punya 1 orang lagi. Ya ketemu deh yang ke-7. Yang ke-7 adalah Nikolaus. Nah, akhirnya terkumpullah 7 orang murid yang baru yang akan disebut diaken, yaitu yang melayani orang-orang itu tadi. Nah, Nikolaus ini adik-adik, ada yang tahu Nikolaus ini yaitu seorang penganut agama Yahudi yang berasal dari kota Antioquia. Nah, sudah terkumpul 7 orang. Akhirnya beberapa murid-murid yang lain mulai lega. Kita sudah selesai. Kita sudah mengumpulkan 7. Selanjutnya bagaimana? Akhirnya ke-7 orang ini dibawa kepada para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk diangkat sebagai seorang diaken. Nah, 7 orang ini kemudian didoakan. Akhirnya para rasul mendoakan mereka dan mengangkat tangan mereka di atas 7 murid ini dan memberkati mereka. Nah, adik-adik, maka terkumpullah 7 orang diaken yang akan melayani pelayanan meja
Sementara 12 rasul akan melayani firman dan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, karena jumlahnya makin banyak, maka dibutuhkan diaken ini. Sama seperti gereja kita, adik-adik. Kita juga memiliki para diaken-diaken. Nah, siapa saja diaken-diaken itu? Para diaken yang ada di gereja kita yang melakukan pelayanan diakonia itu adalah para hamba Tuhan. Kita punya hamba Tuhan seperti evangelis Hendra, evangelis Marta Halim. Nah, itu juga melakukan pelayanan diakonia, adik-adik. Kadang pergi ke rumah sakit untuk mendoakan orang sakit dan banyak hal. Selain para hamba Tuhan di gereja kita yang melakukan pelayanan diakonia itu adalah para lause-lause ini, yaitu guru-guru sekolah minggu. Selain guru-guru sekolah minggu, ya para majelis gereja. Nah, para majelis gereja ini akan melayani di gereja kita, di luar dari pelayanan firman. Itu yang disebut sebagai pelayanan diakonia. Sehingga orang-orang yang melakukan pelayanan diakonia ini disebut sebagai para diaken. Nah, adik-adik udah jelas ya? Udah tahu ya untuk hal baru ini? Nah, next adik-adik. Karena sudah ada pelayanan diakonia, maka saat itu bertambahlah banyak jumlah murid-murid yang percaya. Sehingga para rasul bisa mengabarkan Injil kepada para murid-murid tanpa ada masalah lagi. Sehingga baik orang murid-murid yang berbahasa Yunani maupun yang berbahasa Ibrani, mereka bersama-sama bertekun di dalam doa, memecahkan roti, mengucapkan berkat, ya, mengucap syukur, dan bersekutu dalam pengajaran. Dan ditambahkan terus-menerus jumlah murid. Nah, saat itu adik-adik, semakin bertambahnya murid, ada beberapa imam yang memberikan dirinya percaya dan mau dibaptis. Salah satu imam itu adalah Bapak Nikodemus, yang seorang imam di Bait Allah. Nah, dia datang menyerahkan dirinya untuk percaya dan dibaptis. Nah, ini adalah cerita kita hari ini adik-adik tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin, yang kita sebut sebagai pelayanan meja atau pelayanan diakonia. Orang-orang ini kita sebut para diaken. Nah, sudah tahu ya bahwa apa itu diaken gitu ya. Nah, sekarang adik-adik kita sudah banyak belajar dari cerita ini. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik mau untuk melayani orang-orang? Mau ya? Nah, ini adalah untuk besok, untuk minggu depan kita akan belajar tentang Filipus adik-adik yang sudah diangkat sebagai diaken tadi. Nah, besok ceritanya adalah Filipus membawa Injil ke daerah Samaria. Nah, adik-adik tetap setia mengikuti sekolah minggu live streaming ya. Terus mendengarkan firman, belajar dan melakukannya. Oke adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman dan Lause berharap kita juga bisa melakukannya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kira-kira adik-adik belajar apa coba? Apa ya yang kita pelajari dari cerita tadi tentang 7 murid yang diangkat menjadi seorang diaken? Kira-kira apa? Ayo. Kita pikirkan. Adik-adik belajar apa dari ini? Betul. Hari ini kita belajar tentang menghargai tugas para diaken. Nah, kita juga belajar untuk mendoakan mereka. Karena pada saat pandemi ini adik-adik, para diaken ini yaitu majelis, hamba Tuhan dan para lause ini sangat sibuk sekali untuk melayani orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Nah, kita bisa mendukung pelayanan mereka, kita juga bisa mendukung mereka dalam doa. Ya. Kita hargai ya
kita harus menghargai peran mereka ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa coba? Apa yang adik-adik pelajari? Yang kedua, hari ini kita belajar. Jadi melatih kita untuk mengasihi atau berbuat baik kepada sesama. Nah, terutama di pandemi ini adik-adik, banyak orang yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka, kesulitan dalam banyak hal adik-adik. Nah, kita bisa membantu mereka lewat pelayanan diakonia. Nah, adik-adik, kita mesti harus tahu ya, kita bisa mendukung mereka kok. Nah, gereja kita punya yang namanya Trinitas Peduli. Kapan lalu itu kita membagikan sembako-sembako dan juga makanan siap saji yang dibagikan oleh teman-teman kita dari pemuda remaja ke beberapa daerah-daerah adik-adik dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ada tukang sapu, tukang becak, pengemis, dan orang-orang miskin yang lain. Nah, kalau adik-adik memiliki hati untuk mensupport, adik-adik bisa mensupport untuk pelayanan ini ya. Nah, kenapa adik-adik kita harus memiliki hati yang membantu? Adik-adik mesti harus tahu ya, bahwa kenapa kita harus menolong, kenapa kita harus mengasihi, kenapa kita harus berbuat baik. Itu karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita adik-adik ya. Sudah menebus dosa kita ya, sudah mati untuk kita. Nah, hari ini kita belajar tentang dua hal ini. Yang pertama adalah menghargai tugas para diaken. Yang kedua, kita harus berlatih untuk mengasihi, berbuat baik, dan menolong orang. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oke adik-adik, jangan lupa untuk dua pelajaran ini dan belajar untuk mengaplikasikannya, melakukannya. Oke adik-adik? Oke. Selain dari apa yang kita pelajari hari ini, Lause juga punya ayat hafalan. Nah, hari ini kita akan menghafal satu ayat yang kita ambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Nah, adik-adik bisa buka lagi Alkitabnya. Oke, Lause Ali akan bacakan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sudah hafal? Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Loh, saya percaya adik-adik sudah hafal ya. Jadi diingat ini, juga diingat apa yang kita pelajari dari dua poin tadi itu ya. Oke, adik-adik, cerita kita hari ini udah selesai. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa adik-adik supaya kita bisa melakukan firman yang sudah kita dengar tadi. Mari kita berdoa, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang mengajar kami untuk mendukung pelayanan diakonia. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menghargai dan mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan di gereja kami. Berikanlah hati yang mau memberi, yang rela untuk membantu. Kami tahu bahwa kami yang masih muda ini Tuhan bisa membantu orang-orang yang
mengalami kesusahan dalam pandemi ini. Kami serahkan Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke adik-adik, jangan lupa terus setia di dalam sekolah minggu. Minggu depan tetap ikuti di live streaming sekolah minggu kita. Dan jangan lupa untuk berbuat baik seperti orang-orang pelayan diakonia tadi. Ya, tetap semangat adik-adik. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, adik-adik sudah selesai yang mendengar firman Tuhan. Bersyukur ya karena firman Tuhan boleh terus mengajarkan adik-adik untuk makin tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup adik-adik ya. Meskipun adik-adik sekarang masih kecil, tapi adik-adik belajar terus untuk nanti kalau sudah besar, sudah ini siap, adik-adik bisa melayani seperti lause, seperti menjadi singer, menjadi pemimpin pujian. Ada banyak sekali ya adik-adik. Nah sekarang kesempatan adik-adik untuk terus belajar, tahu akan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga nanti kalau adik-adik udah besar, adik-adik sudah siap untuk melayani Tuhan. Nah puji Tuhan ya adik-adik, firman Tuhan tadi boleh menguatkan kita. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan di dalam amplop atau adik-adik transfer ke rekening bank. Yang tahu papa dan mama, tanya ya ke papa mama, saya mau berikan persembahan yang terbaik. Tetap berikan yang terbaik ya adik-adik. Yuk kita sambut persembahan kita dengan pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Jalanlah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah adik-adik, kita mau doa persembahan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami tahu kami adalah murid Yesus. Kami mau sungguh-sungguh hidup menjadi seperti murid yang sesungguhnya. Tuhan tolong kami. Dan saat ini kami mau belajar memberikan persembahan Tuhan.
Kiranya Tuhan, persembahan ini yang terbaik Tuhan, yang boleh kami berikan untuk pelayanan Tuhan. Biarlah pelayanan sekolah minggu makin hari boleh makin maju dan memberkati kami anak-anak-Mu, sehingga kelak kami boleh menjadi seorang pelayan-pelayan Kristus yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebagai penutup ibadah online siang hari ini, kita mau pujikan Bapa terima kasih. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Anak-anak, hari ini kalian sudah mendengar cerita supaya kita menghormati guru-guru sekolah minggu, majelis gereja, juga hamba Tuhan. Kita juga mesti belajar berbuat baik seperti diaken yang dipilih. Mau anak-anak ya? Sekarang kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Mari tutup mata, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pak Ruslan menyampaikan berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita mau menyanyikan lagu ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa aja ya? Tanggal 10 ada Lionel, ada James, dan ada Leonel adik-adik. Kemudian tanggal 12 ini, bulan Juni ini ada Charlene dan juga Wesley. Mari kita sama-sama ya kita ucapin lewat nyanyian lagu selamat ulang tahun kepada kelima teman kita ini. Semoga Tuhan memberkati setiap kalian ya. Jangan lupa untuk makin setia kepada Tuhan kita, makin rajin ikut ibadah online, sekolah minggu, makin taat pada orang tua, pada Tuhan, dan adik-adik akan diberkati Tuhan. Mau ya adik-adik? Nah adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu kita.
Sampai jumpa dalam Sampai jumpa. ibadah sekolah minggu-minggu depan ya. Ya Lause. Iya. Diingatkan ya lewat doa. Kita mau nyanyikan lagu penutup kita pada siang ini. Cari-cari hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggil menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, shalala, luar biasa, shalala, shalala, manggilku menuai ladangmu, hanya anugerah semata, shalala, aku dipakai olehnya, shalala, sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sampai jumpa Sampai jumpa adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.